Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kembali lagi kita bersama di Sudut Pandang. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita dan guru kita Ustaz Muhammad bin Nusyan Al-Habsyi akan membahas bersama tentang makanan yang halalan dan thayyiban. Apa itu halalan dan thayyiban? Insyaallah akan dijelaskan oleh guru kita Ustaz Muhammad bin Nusyan Al-Habsyi. Assalamualaikum Ustaz Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah. Insyaallah selalu diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Ustaz kita akan membahas bersama dengan pemirsa yaitu tentang makanan yang halalan dan thayyiban Ustaz. Mungkin untuk mukadimah bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu halal, thayyib, juga mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa dan kita semua dalil Al-Qur'an dan juga hadisnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang dimaksud daripada halal dan thayyib itu mungkin mengutip daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba ila akhiril ayah." Wahai manusia, makanlah apa yang ada di muka bumi ini. Apakah semuanya dimakan? Enggak. Yang dimakan adalah yang punya dua kriteria, halalan, thayyiban. Yang halal dan yang thayyib. Begitu juga dalam hadis, beberapa kali Nabi besar Muhammad SAW menerangkan kepada kita tentang akibat makan halal dan akibat daripada makan haram. Nabi menceritakan ketika salah seorang diriwayatkan, ya salah seorang daripada sahabat Nabi Muhammad SAW minta kepada Nabi, wahai Nabi, jadikan aku ini orang yang doanya mustajab. Dikatakan sama Nabi, perbaiki makanan kamu. Atib mat'amak takun tustajabud da'wah. Atau atib mat'amak tustajab da'watuk au kama qala. Perbaiki makanan kamu, niscaya doa kamu akan dijadikan mustajab. Berarti akibat kamu makan yang thayyib dan yang halal, doa kamu itu adalah mustajab. Ya. Gitu. Tentang akibat makan haram juga disampaikan. Bagaimana ada orang yang sering bersafar ke sana kemari, penampilannya lusuh, dia angkat tangan, berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak dikabulkan. Kenapa? Oh, ternyata makannya dari yang haram, pakaiannya haram, dikasih makan daripada yang haram. Nah, jadi inilah apabila orang makan halal dan orang yang makan haram, perbedaan utama adalah ketika berdoa, si pemakan haram tidak akan diijabah dakwanya, doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang memakan halal, insya Allah doanya akan dimustajab oleh Allah. Apalagi riwayat-riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya orang yang makannya halal, perbuatannya juga baik. Kita ada kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Kamu makan yang baik-baik, nanti kamu amalnya soleh. Maksudnya apa? Makanan mempengaruhi apa yang akan diperbuat sama orang itu. Makanan baik, amalan baik. Makanan buruk, amalannya juga akan buruk. Lalu kita lihat, yang dimaksud dengan halal itu apa? Thayyib itu apa? Halal yang dimaksud adalah, halal itu jadi terlepas dari semua ikatan yang haram. Jadi halal dari kata inhala, terlepas, itu maksudnya terlepas dari segala sesuatu yang haram, maka itu dinamakan halal. Jadi segala sesuatu yang terlepas dari hal yang haram itu namanya halal. Baik haram bisa jadi karena zat barangnya atau karena cara mendapatkannya. Kalau thayyib itu ahli tafsir punya beberapa penafsiran. Dia mengatakan thayyib itu yang disukai, yang disenangi oleh manusia itu thayyib. Ada yang mengatakan thayyib itu ya seperti halal, maksudnya apa? Tidak ada pengaruh buruk, dan itu bukan juga benda yang menjijikkan. Nah, itu diartikan oleh sebagian ahli tafsir. Tapi intinya thayyib itu adalah sesuatu yang memang kita berselera untuk memakannya, dan juga itu adalah sesuatu yang halal. Intinya halal dan thayyib ini hampir-hampir definisinya itu mirip. Begitu. Tentunya dari segi kehidupan sehari-hari banyak sekali makanan yang kita jumpai Ustaz ya. Yeah. Mungkin bisa juga disebutkan kepada kita Ustaz kriteria atau ciri-ciri sendiri dari makanan yang bisa kita katakan halal dan thayyib itu seperti apa Ustaz?
Jadi kalau makanan yang halal ataupun yang thayyib itu kriterianya ya tentunya panjang ya. Tentunya panjang sekali. Tapi intinya segala sesuatu yang ada nas Al-Qur'an di situ tentang keharamannya maka itu haram. Baik nas ini Al-Qur'an ataupun hadis ya. Seperti bangkai. Kemudian darah. Kemudian yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu hukumnya haram. Adapun yang nanti yang keluar daripada itu ada yang tidak ada nasnya, hanya nasnya secara global. Itu binatang yang menjijikkan. Yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan itu haram untuk dikonsumsi. Nah, adapun kalau yang ditanyakan itu binatang, maka binatang itu kan ada macam-macam. Ada binatang darat, laut, udara. Nah, kalau binatang darat itu yang haram yang ada nas keharamannya. Seperti kan ada jenis keledai tertentu yang dikatakan itu haram. Itu kan ada itu berdasarkan nas. Ada yang sifatnya hanya memberikan sifatnya aja, nas Al-Qur'an atau hadis. Seperti apa? Dalam hadis dikatakan yang bertaring itu hukumnya haram. Berarti semua hewan yang ada nas keharamannya dan bertaring ditambah lagi menjijikkan ini hukumnya haram, hewan darat. Kalau yang udara yang punya paruh dan cakar. Yang paruhnya ini digunakan untuk memangsa dan punya cakar untuk mencengkeram, maka itu hukumnya adalah haram. Kalau hewan laut itu yang hidup di dua alam. Di laut ini semestinya semuanya halal yang ada di laut ini. Jadi bahkan bangkainya pun halal. Ikan nggak disembelih kan? Langsung dimasak. Kenapa? Bangkainya ikan itu halal. Tapi kalau hidup di dua alam berarti bukan cuma ada di laut. Maka ini bisa dikatakan ini adalah satu hal yang haram. Seperti mungkin perbedaan pendapat antara para ulama dan ulama kontemporer juga tentang kepiting dan rajungan. Nah, intinya itu kan satu hal yang abu-abu itulah intinya. Gimana sebaiknya kita menghindari memakan itu gitu aja. Tapi kalau udang jelas halal ya. Udang itu jelas halal gitu. Tadi Ustadz Muhammad sempat menjelaskan tentang salah satu kriteria yang menyebabkan makanan tersebut menjadi haram adalah yang menjijikkan, Ustadz ya. Ini mungkin bisa juga dijelaskan kembali kepada pemirsa dan kepada kita. Maksud menjijikkan ini seperti apa, Ustaz? Jadi yang dimaksud menjijikkan adalah makanan yang menjijikkan di dalam penilaian orang Arab normal di masa itu. Kurang lebih kalau di tempat kita makanan yang dianggap menjijikkan oleh masyarakat yang dianggap normal. Apa sih misalnya? Misalkan kecoa. Siapa yang mau makan? Menjijikkannya kan? Tikus, menjijikkan. Nah, kalau ada orang yang bilang, saya nggak jijik, lah kamu nggak normal berarti. Lah hukum ini dibuat untuk orang normal ya, kamu nggak normal kalau begitu. Enggak, banyak juga kok yang nggak jijik dengan kecoa. Coba kalau seandainya ada pertemuan anggota DPR, terus dikasih suguhan, ayo kita makan sate kecoa bersama-sama. Gimana? Mau makan nggak mereka? Tetap jijik saja. Pasti akan jijik. Ini mayoritas itu menjijikkan. Intinya yang dianggap menjijikkan maka harus kita hindari. Bukan kita jijik atau tidak, tapi pandangan masyarakat kepada makanan itu menjijikkan atau tidak. Tapi apa ya, bisa kecoa, mohon maaf, tikus misalkan, atau ular, kan menjijikkan semuanya. Maka ini sebaiknya wajib untuk dihindari. Masyarakat Arab, Ustaz ya? Masyarakat Arab, dan tentunya kurang lebih sama lah juga dengan kita kan? Kurang lebih sama. Yang dianggap menjijikkan itu seperti misalkan kecoa ataupun kemudian ular, kan sama, kita kan juga jijik dengan itu semuanya. Jadi kurang lebih sama, walaupun ya kalau kita lihat di fikih adalah masyarakat Arab di masa itu. Begitu saja. Gitu. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kemana-mana, pembahasan kita masih panjang sekali tentang makanan yang halal dan thayyiban. Untuk itu tetap bersama kami di Sudut Pandang.